Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anissa dari 12 Akuntansi 1 SMK Negeri 16 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, saya akan membahas tentang pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme, yang kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga, perkembangan proses penyelenggaraan NKRI. Oke, kita lanjut. Yang pertama saya bahas yaitu konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yaitu kekuatan untuk seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, dan hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan, hanya ada satu konstitusi, kepala negara, dewan menteri, dan lain-lain. Lalu sistem negara kesatuan itu mempunyai dua sistem. Yang pertama, sentralisasi, yaitu semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerahnya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Nah, yang kedua, desentralisasi, yaitu daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonom, namun pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, yang kedua, ada karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kesepakatan yang tercermin dalam rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Suepomo dalam bidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Jadi, pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara kesatuan yang besar dan kokoh dengan kekuasaan yang bersifat sentralistik. Bentuk negara kesatuan tersebut didasari 5 alasan, yaitu 1. Unitarisme merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga, tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Yang keempat, wilayah Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Yang kelima, dari sudut pandang geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Next, yang ketiga yaitu perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan pada periode 1945 sampai 1949. Lama periodenya dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, bentuk negaranya yaitu kesatuan, bentuk pemerintahannya yaitu republik, dan sistem pemerintahannya presidensial, serta konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan pada periode 1949 sampai 1950. Lama periodenya dari 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negaranya yaitu serikat atau federasi, dan bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahannya parlementer semu, serta konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, sistem pemerintahan pada periode 1950 sampai 1959. Lama periodenya dari 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negaranya yaitu kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya parlementer, konstitusinya Undang-Undang Dasar sementara 1945. Yang keempat, sistem pemerintahan pada periode 1959 sampai 1966 atau kita sebut dengan Orde Lama. Lama periodenya dari 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, serta konstitusinya kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kelima, sistem pemerintahan pada periode 1966 sampai 1998 atau kita sebut dengan Orde Baru. Nama periodenya dari 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, serta konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Selama periodenya dari 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial. Periode ini disebut juga dengan era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan tekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Jadi, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.